Inter Milan menggelar sesi latihan tepat pada pukul 12 siang, sehari menjelang pertandingan penting Liga Champions melawan Kairat Almaty. Dipimpin oleh pelatih Christian Chivu, tim memulai latihan dengan membagi pemain ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari pemain yang tampil saat menghadapi Verona, sementara kelompok kedua adalah mereka yang tidak mendapatkan menit bermain, termasuk Marcus Thuram. Thuram kini berpeluang kembali masuk daftar pemain yang dipanggil setelah absen selama sebulan karena cedera. Beberapa pemain tetap absen dalam latihan ini, antara lain Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian, dan Raffaele Di Gennaro. Latihan ini menjadi kesempatan bagi Chivu untuk mengevaluasi kondisi skuad dan menyiapkan strategi jelang laga krusial di kancah Eropa. Statistik terbaru Serie A menunjukkan tren mengejutkan, jumlah gol menurun drastis dibandingkan musim sebelumnya. Menurut Corriere della Sera, ada 56 gol lebih sedikit dibandingkan tahun lalu dan 88 gol lebih sedikit dibandingkan 5 tahun terakhir. Rata-rata 9 gol per akhir pekan dalam 10 pekan pertama hilang karena faktor taktik, penjagaan ketat sepanjang lapangan, serta penurunan kualitas teknis yang digantikan oleh kekuatan fisik. Meski demikian, gol dari situasi bola mati justru meningkat signifikan. Dari 226 gol yang tercipta, 85 gol, 38%, berasal dari bola mati, angka yang tergolong sangat tinggi. Inter Milan bahkan menjadi tim teratas di Eropa dalam hal gol dari bola mati, dengan 7 gol. Sementara itu, pencetak gol terbanyak sementara di Serie A saat ini adalah Riccardo Orsolini dan Hakan Çalhanoğlu, masing-masing dengan 5 gol. Kontak antara Jan Bisek dan Giovane, yang berujung kartu kuning untuk bek Inter Milan, kembali memicu perdebatan di dunia sepak bola Italia. Corriere dello Sport menyoroti keputusan wasit Doveri yang menuai kontroversi, karena sebagian pengamat menilai tackle Bisek seharusnya berbuah kartu merah. Menurut harian tersebut, tackle terhadap Giovane yang berlari menuju Sommer memecah pendapat wasit, tidak semua setuju dengan kartu kuning yang diberikan Doveri. Kontak ini dinilai terlalu keras dibandingkan situasi permainan, sehingga Rocci, kepala wasit Italia, membawa kasus ini ke UEFA untuk meminta konfirmasi. Namun otoritas di Nyon menekankan pentingnya arah pergerakan bola, sehingga kartu kuning dianggap tepat. Corriere dello Sport juga menyoroti aspek teknis. Giovane sempat menyentuh bola, sementara Bisek datang dari arah yang tidak seimbang. Keputusan akhir, menurut Rossetti dan Di Liberatore, dinilai tepat, dengan skor penilaian 8,70 untuk Doveri, yang menandakan pertandingan sempurna. Inter Milan bersiap kembali ke lapangan dalam laga Liga Champions melawan Kairat Almaty di San Siro. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, kelelahan mulai dirasakan oleh pemain-pemain yang tampil lebih sering di awal musim ini, termasuk Lautaro Martinez, yang tampak mengalami kesulitan dalam beberapa pertandingan terakhir. Kabar baik bagi Inter, Marcus Thuram akan kembali tersedia setelah absen lebih dari sebulan. Kehadirannya di antara pemain yang dipanggil akan menjadi tambahan penting untuk lini serang Nerazzurri. Di lini depan, diperkirakan Esposito akan mendapat kesempatan bermain setelah sebelumnya memulai dari bangku cadangan saat menghadapi Verona. Sementara itu, sejumlah perubahan juga diprediksi terjadi di lini pertahanan dan tengah. Di lini belakang, salah satu dari dua bek tengah klasik, Acerbi atau De Vrij, kemungkinan kembali tampil setelah 2 pertandingan terakhir memberikan kesempatan kepada Bisek. Namun, bek muda asal Jerman itu kemungkinan tetap berada di posisi kanan, sementara Akanji dipersiapkan istirahat menjelang laga melawan Lazio, tulis harian tersebut. Di lini tengah, Çalhanoğlu mungkin akan diberi waktu istirahat oleh Chivu, sehingga Barella akan mengisi posisi regista, dengan kemungkinan Fratesi masuk sebagai Mezzala di sisi kanan. Sementara itu, posisi sayap akan diisi oleh Dumfries dan Di Marco. Christian Chivu, pelatih Inter Milan, berpeluang mencatat sejarah di Liga Champions jika timnya berhasil mengalahkan Kairat Almaty di San Siro. Kemenangan tersebut akan membuatnya menjadi pelatih pertama yang memenangi 4 pertandingan pertamanya di kompetisi Eropa sejak Hansi Flick melakukannya bersama Bayern Munich pada 2020. Lebih dari itu, seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, Chivu berpeluang mencetak rekor baru jika Inter menang tanpa kebobolan. Hal ini akan menjadikannya sebagai pelatih pertama dalam sejarah Liga Champions yang meraih 4 kemenangan awal sekaligus clean sheet. Giovane, penyerang muda kelahiran 2003,
tengah menjadi sorotan setelah tampil impresif bersama Hellas Verona di awal musim ini. Menurut laporan portal Brasil UOL, Giovane baru-baru ini bertemu dengan agennya, Beppe Rizzo, untuk membahas minat sejumlah klub besar Serie A terhadapnya. Napoli, Inter, dan Milan disebut-sebut sebagai klub yang tertarik merekrut pemain muda berbakat ini. Namun, untuk dapat memulai negosiasi dengan Hellas Verona, ketiga klub tersebut diperkirakan harus menyiapkan tawaran minimal 10 juta euro. Isu soal penurunan produktivitas Lautaro Martinez kembali muncul di media. Namun menurut Gazzetta dello Sport, tidak ada yang bisa disebut sebagai kasus Lautaro. Penyerang asal Argentina ini memang belum mencetak gol di 4 laga terakhir Serie A, tetapi hal ini lebih merupakan anomali statistik daripada masalah serius. Di Appiano Gentile, markas latihan Inter Milan, suasana tetap tenang. Lautaro terbukti masih berkontribusi secara konsisten untuk tim, termasuk di Liga Champions, di mana ia mencetak gol terakhir pada 21 Oktober lalu di Brussels. Kontribusinya sebagai pemimpin dan kapten tetap terlihat jelas. Musim lalu, Lautaro juga sempat memulai kompetisi dengan ritme gol yang lambat. Saat itu, di bawah arahan Simone Inzaghi, ia mencatat 4 gol hingga putaran ke-10, sementara saat ini bersama Christian Chivu, jumlahnya mencapai 3 gol. Dengan performa kolektif Inter sebagai tim dengan produksi ofensif tertinggi di Serie A, diakini jumlah golnya musim ini akan melampaui 12 gol yang dicetak pada musim 2024-2025. Kabar terkait kemungkinan Lautaro duduk di bangku cadangan saat Inter menghadapi Khairat Almaty bukan sebuah hukuman. Keputusan tersebut lebih dimaksudkan untuk memberinya waktu istirahat, terutama karena sejak 30 September, lini serang tim sangat bergantung padanya akibat absennya Thuram. Selain kontribusi di lapangan, Lautaro juga menjadi panutan bagi para pemain muda seperti Boni dan Pio. Ia membimbing mereka dalam latihan, memberikan saran, serta mendorong semangat para talenta muda tim. Gazzetta dello Sport menekankan, Lautaro adalah kapten bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam membuka diri terhadap para pemain baru, membimbing dan memotivasi mereka. Dengan catatan tersebut, jelas bahwa tidak ada kasus Lautaro, hanya fakta bahwa seorang pemain bintang terkadang mengalami periode tanpa gol. Fiorentina secara resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan Stefano Pioli sebagai pelatih tim utama. Pengumuman ini disampaikan melalui siaran pers yang dirilis pagi ini waktu Italia, di mana klub juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pioli dan stafnya atas profesionalisme yang ditunjukkan selama masa kerja mereka. Fiorentina menunjuk Daniel Galoppa sebagai pelatih sementara tim utama, mulai dari latihan sore ini. Klub menegaskan bahwa penunjukan Galoppa bersifat sementara, sambil menunggu keputusan lebih lanjut terkait kepelatihan tim. Luis Miguel Branco Godinho, wasit asal Portugal kelahiran 1985 dan peraih penghargaan sebagai wasit terbaik di negaranya musim lalu, akan memimpin pertandingan Liga Champions pertamanya musim ini yang mempertemukan Inter Milan dengan Khairat Almaty di San Siro. Bagi Godinho, laga ini menjadi kesempatan pertama memimpin pertandingan yang melibatkan klub berjuluk Nerazzurri. Sebelumnya, ia tercatat sudah memimpin 2 laga klub Italia di kompetisi Eropa, Shakhtar Donetsk melawan Roma dengan skor 0-3 di ajang Conference League musim 2021-2022, serta Ferencvaros menghadapi Fiorentina yang berakhir imbang 1-1 2 musim kemudian, juga di Conference League.